Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardani Syahid, NIM 19040300103, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5 kelas C. Nah, di sini saya akan membahas istilah-istilah dalam investasi. Istilah yang pertama adalah return on equity, di mana return on equity ini biasa disingkat dengan ROE atau ROI, di mana return on equity ini adalah jumlah dan imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROI ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. ROI ini dinyatakan dalam presentasi dan dihitung dengan rumus, di mana ROI ini membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham perusahaan. Adapun rumus dari ROI ini adalah ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Kemudian istilah yang kedua adalah EPS atau earning per share, di mana earning per share adalah resiko keuangan yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang didapatkan dari setiap jumlah lembaran saham yang sudah diedarkan. Pengertian lain earning per share ini adalah suatu representasi dari seluruh jumlah dana yang bisa diterima oleh pemilik saham atas setiap lembaran saham yang dimiliki oleh para investor. Umumnya pembagian dividen ataupun keuntungan saham ini dilakukan setiap tahun. Adapun untuk menghitung earning per share atau EPS ini, kita bisa menggunakan rumus EPS sebagai berikut, di mana earning per share sama dengan laba bersih dikurang dividen preferen dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Berdasarkan rumus ini bisa diketahui bahwa untuk menghitung nilai earning per share, kita tidak perlu menginput dividen pada saham preferen. Earning per share hanya menilai pendapatan yang ada untuk para pemilik saham biasa, sedangkan untuk para pemilik saham preferen harus dikeluarkan terlebih dahulu agar nilainya tidak menjadi pemilik saham biasa. Kemudian istilah yang ketiga adalah price to earning ratio, atau yang biasa disingkat dengan PIR, di mana price to earning ratio merupakan perbandingan earning per share dengan market price per share terhadap pertumbuhan penghasilan. Dengan mengupayakan peningkatan rasio, diharapkan juga penghasilan ikut naik. Ada dua faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari price to earning ratio ini, yakni pertama adalah dividend payout rate, dan yang kedua adalah pertumbuhan laba. Seiring dengan peningkatan laba, nilai rasio harga pendapatan pun semakin tinggi. Dalam menghitung nilai price to earning ratio ini, kita harus melibatkan dua komponen, yakni closing price atau harga per lembar saham dan EPS, earning per share. Dari kedua komponen ini maka didapatkan rumus sebagai berikut. Price to earning ratio sama dengan harga saham per lembar dibagi earning per share. Nah, selain rumus itu, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Price to earning ratio sama dengan closing price dibagi dengan earning per share atau EPS. Selanjutnya istilah yang keempat adalah price to book value atau PBV. Price to book value adalah ukuran yang memiliki fungsi untuk melihat apakah
saham suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Nilai PBV sendiri didapat dari pembagian harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku atau book value. Rumus untuk mencari nilai price to book value ini seperti ini adalah price to book value sama dengan harga saham dibagi dengan book value, di mana rumus dari book value ini adalah nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Seperti yang sudah saya bahas ini sebelumnya, salah satu komponen untuk melakukan perhitungan price to book value ini adalah book value. Book value adalah modal sendiri yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nilai book value ini tertera pada neraca perusahaan pada bagian sisi aktiva. Nilai book value ini juga bisa didapat dari perhitungan aset dikurangi dengan utang. Yang kemudian nilai price to book value ini digunakan untuk menilai apakah harga dari saham yang ditawarkan perusahaan adalah harga saham yang mahal atau murah. Apabila nilai price to book value berada di atas nilai 1, maka sudah dipastikan harga saham mahal. Begitupun sebaliknya. Kemudian istilah yang kelima adalah dividend yield. Dividend yield. Dividend yield adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan untuk pemegang saham. Investor menjadi salah satu pihak yang akan meluangkan waktu untuk menghitung berapa besar dividen yield dari suatu perusahaan. Melalui perhitungan ini, mereka tentunya berharap bisa melihat kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan terhadap investornya. Adapun rumus dari dividen yield ini adalah dividen yield atau yang disingkat DY sama dengan dividen per share atau dividen per lembar saham dibagi dengan market value per share atau harga per lembar saham dikali 100. Jadi saya ulang, sambil intinya dalam bahasa Indonesia, rumus dari dividen yield ini adalah DY sama dengan dividen per lembar saham dibagi dengan market value per share dikali 100. Jika harga per lembar saham bisa langsung dicek di bursa saham, maka kita harus menghitung sendiri untuk bisa tahu berapa nilai dividen per share perusahaan yang diincar. Dividen per share adalah dividen per lembar saham yang biasanya akan diumumkan perusahaan saat membagikan dividen. Kemudian istilah yang terakhir adalah debt to equity ratio atau yang disingkat dengan DER. DER adalah di mana debt to equity ratio ini adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan berada dalam jumlah yang proporsional. Debt to equity ratio juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Yang dimaksud dengan rasio pengungkit itu yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi terhadap yang terdapat di dalam perusahaan. Adapun cara menghitung debt to equity ratio ini diperlukan rumus tersendiri. Rumusnya adalah debt to equity ratio atau DER sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas, dengan catatan hutang atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Dilihat dari jangka waktu pelunasannya, hutang dibagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ekuitas atau equity adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik perusahaan dan sisa laba yang ditahan. Kewajiban lancar atau utang lancar merupakan kewajiban yang sifatnya jangka pendek dan masih cenderung dianggap hal biasa.
Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai beberapa istilah-istilah tadi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua yang sudah menontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.